Nah, di sini untuk yang stylo ini uniknya teman-teman, untuk di bagian cover inner, ini adalah bagian cover inner ya, ke sini ke bawah. Jadi di sini ada inner atas sama inner bawah. Di bagian inner bawah itu ada kantong yang bisa teman-teman manfaatkan, dibuka seperti ini. Di dalamnya itu ada charger nih. Di bagian sebelah kanan itu ada charger USB yang bisa teman-teman manfaatkan untuk ngecas handphone. Nah, untuk outputnya sendiri dia di 2,1 ampere teman-teman tuh. 2,1 ampere dan handphonenya bisa taruh di sini ketika pengen dibawa sambil jalan gitu ya. Kabelnya bisa dijepit di sini dan ini bisa ditutup. Jadi handphonenya aman teman-teman seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel Azura Tutorial. Selamat datang teman-teman di channel Azura Tutorial, channel yang selalu memberikan informasi seputar otomotif dan tutorial menarik lainnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan review dan bahas motor yang lagi banyak banget ditanyain di kolom komentar di YouTube Azura Tutorial, dan juga banyak banget yang chat WA bahkan sampai mau pesen, yaitu motor apa lagi kalau bukan Honda Stylo 160. Nah, kali ini stoknya ready yang CBS, yaitu warna krim dan juga yang warna hitam. Yang paling banyak ditanyain, entah kenapa, itu pasti yang dicari adalah yang warna putih yang ABS. Nah, gimana coba ceritain di tempat kalian, di kota kalian, kira-kira sama nggak sih yang dicari juga stylo yang ABS? Di Lampung itu susah banget untuk stoknya. Kalau misalkan ada, itu pasti langsung pesanan orang. Dan kalaupun ada bukan pesanan orang, sehari pasti langsung kejual teman-teman. Kondisi seperti itu di Lampung. Jadi sekarang kita akan bahas seperti apa detailnya Stylo 160 di tahun 2025 ini, tapi hanya ada yang CBS. Ini dia videonya. Nah, ini dia teman-teman yang tipe CBS. Untuk Stylo 160 itu ada warna hitam kayak gini, ada stikernya berwarna merah di bagian depan, dan ada tulisan Stylo berwarna putih. Nah, ini yang tipe CBS warna hitam dijual di OTR Lampung itu di harga 29.210.000. Dan kalau misalkan kalian mau kredit gitu ya, itu bisa di DP 3.500.000. Potongannya nanti teman-teman bisa cek langsung ke sini, atau kalau misalkan serius silahkan komentar, nanti akan saya bantu untuk tanyakan ke sales potongannya. Dan untuk pengambilan di 36 bulan itu angsurannya di 3 juta. Banyak banget 3 juta. 1.341.000 teman-teman. Seperti ini. Dan ini yang warna krim. Ini juga dia sama dengan yang warna hitam. Kodenya CR seperti ini. Dan yang ini yang warna hitam kodenya adalah yang BK teman-teman. Nah, tapi kita akan bahas yang ini karena banyak banget yang request warna putih. Cuman karena warna putihnya nggak ada, jadi kita bahas yang ini agak mirip-mirip warna putih ya. Ini warna krimnya, dan untuk warna putih itu dia yang tipe ABS teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau lihat tipe yang ABS, itu bisa lihat dari bagian piringan cakramnya yang ada di sini. Dia ada pulse ringnya, ada bintik-bintik itu, bukan bintik-bintik, lubang-lubang kecil yang berputar mengitari piringan cakram. Kemudian bisa di sini ada stiker ABS. Nah, seperti itu. Tapi ini adalah yang tipe CBS. Ganteng banget warnanya, apalagi yang warna putih teman-teman. Yang warna krimnya aja seganteng ini. Apalagi kalau misalkan teman-teman modifikasi nih ya. Karena banyak banget saya lihat berseliweran di sosial media itu dimodif, kemudian diganti knalpotnya yang lebih tinggi dan di downsize. Padat banget, cakep banget teman-teman. Nah, ini akan kita lihat secara detail dari bagian depan. Seperti ini untuk sistem pencahayaan sendiri. Stylo 160 ini dia sudah pakai lampu LED teman-teman. Pencahayaannya sudah warna putih dan desain lampunya seperti ini. Tuh, ini ada tulisan Honda di bagian tengah-tengahnya. Ada 2 lapis ya, bagian atas dan bagian bawah. Kayaknya yang bagian jarak pendek yang atas, yang bagian jarak jauh yang bawah. Kemudian di sini untuk bagian speedometer, ini ya, ini cukup datar seperti ini, tapi ada lekukannya agak menjorok ke dalam untuk bagian speedometernya, dan ada tulisan Stylo di sini. Nah, ini detailnya seperti ini. Kemudian di sini untuk covernya ini dia warnanya warna hitam doff.
Dan untuk dari sini kemudian sampai dengan ke depan, ini untuk warnanya di warna krim teman-teman, bukan warna putih ya, warnanya krim. Nah, di bagian speedometer dia sudah full LED ya teman-teman ya di sini ya. Jadi tidak ada analog lagi, tapi di indikator-indikatornya masih ada di bagian sini. Ini belum tahu apakah dia sudah masuk ke LED juga atau sama seperti yang Scoopy. Jadi dia belum full. Di bagian sininya untuk indikator-indikatornya masih menggunakan bohlam. Tapi di bagian kotak ini dia sudah full digital teman-teman ya. Nah, di bawahnya lagi di sini ada tombol set dan juga ada tombol sel ya. Ini sel, ini set. Ini fungsinya untuk mengatur di area speedometer kayak ngatur jam, kemudian reset trip gitu ya, reset oil change. Nah, di sini pengaturannya. Nah, seperti ini cukup besar dimensinya teman-teman untuk bagian kepalanya. Dan untuk lampunya itu sekarang sudah di bagian kepala teman-teman. Jadi Matic-nya Honda yang lampunya sudah pindah di kepala ya stylo. Yang Matic Honda Beat, kemudian ADV, PCX gitu ya. Itu dia masih lampunya masih di bagian bodi bagian depan sini. Gitu. Tapi kalau yang stylo dia lampunya di bagian kepala langsung. Nah, geser ke bagian sini. Ini adalah bagian stang kemudi sebelah kanan, ada tombol idling stop di sini. Seperti ini. Kemudian di bawahnya ada tombol starter. Untuk desain dari hand gripnya seperti ini. Desain batik ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini bandul stangnya dia terbuat dari plastik keras. Dan di bagian sini untuk handle remnya nih, warnanya silver, dia pakai yang CBS. Jadi ketika di rem belakang, maka rem depannya akan ikut ngerem. Nah, selanjutnya di bagian sebelah kanan di sini teman-teman bisa lihat ada tombol lampu jarak jauh, jarak dekat. Kemudian ada tombol klakson di bawahnya dan ada tombol sen di bagian sini. Ini agak gelap, saya kasih senter sedikit ya. Nah, seperti ini lampu lagi saklar sennya ya. Dan kemudian di sini untuk handle rem belakangnya dia warnanya silver dan ini kembangan dari hand gripnya. Sama aja dengan yang sebelah kanan teman-teman. Oke, sekarang kita turun ke bagian depan. Turun ke bagian depan seperti ini detailnya. Jadi di bagian sini ini ada tulisan Honda. Di bawahnya adalah dudukan plat teman-teman yang bisa teman-teman pasang wadah plat. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada lampu DRL teman-teman. Jadi ini lampu seperti lampu seri gitu sekaligus lampu sen ya. Jadi lampu sennya di bagian atas ini sedikit. Kemudian ini lampunya warna putih ya. Dan di bagian sebelah kanan juga sama nih, sebelah kanan saya ya, bukan kanan motor. Di bagian kanan juga sama seperti ini. Jadi tampilannya seperti senyuman gitu. Cakep banget memang sih kalau misalkan dilihat dari bagian depan stylo ini. Tuh. Nah, turun lagi ke bawah. Ini untuk spakbornya. Spakbornya dia full warna krim seperti ini. Ini glossy ya teman-teman ya. Dan untuk shocknya, shock tabungnya, shock bagian depannya ini menggunakan tipe teleskopik. Tabungnya itu berwarna hitam kayak gini. Berwarna hitam kayak gini. Kemudian pengereman rem depan sudah pakai hidrolik alias cakram menggunakan single piston mereknya Nissin teman-teman, seperti ini. Nah, ini selangnya dia sudah tipe low expansion ya, jadi diameternya kecil, namun untuk pengeremannya tetap masih performanya baik, pakem. Dan di bagian sini untuk roda depannya dia pakai ukuran di 110/90 tuh. Diameter peleknya di 12 inci teman-teman. Bannya tubeless, karena semua Matic sekarang bannya sudah tubeless semua pengeluaran terbaru ini ya. Hanya yang menggunakan jari-jari seperti motor sport itu ada Verja di sana, itu dia masih menggunakan ban dalam ya. Dan ini desain peleknya teman-teman seperti ini. Peleknya itu mungil, cuman kalau misalkan kita lihat ini desainnya terbaru sih untuk peleknya, warnanya hitam dan kayak gini. Ini V ya, Y ya, sorry ya. Ini Y. Jadi desain peleknya dia Y seperti ini. Oke, sekarang kita geser di sini. Geser lagi kalau misalkan kita lihat dari sayap kanannya dan sayap kirinya seperti ini, teman-teman. Jadi dia itu polosan. Polosan seperti ini. Jadi memang kalau misalkan kita lihat di Matic seperti 160 cc ke atas ya, Vario kemudian PCX itu jarang banget yang ada stiker di bagian sayapnya. Nah, kalau stylo ini yang ada stikernya di bagian sini, teman-teman. Tuh. Di bagian sininya. Itu pun sedikit banget dan tulisan stylo-nya berwarna orange.
ada stiker abu-abu kotak seperti ini. Dan ada garis berwarna silver seperti ini. Nah, di sini untuk yang stylo ini uniknya teman-teman, untuk di bagian cover inner, ini adalah bagian cover inner ya, ke sini ke bawah. Jadi di sini ada inner atas sama inner bawah. Di bagian inner bawah itu ada kantong yang bisa teman-teman manfaatkan, dibuka seperti ini. Di dalamnya itu ada charger nih. Di bagian sebelah kanan itu ada charger USB yang bisa teman-teman manfaatkan untuk ngecas handphone. Nah, untuk outputnya sendiri dia di 2,1 ampere teman-teman tuh. 2,1 ampere dan handphonenya bisa taruh di sini ketika pengen dibawa sambil jalan gitu ya. Kabelnya bisa dijepit di sini dan ini bisa ditutup. Jadi handphonenya aman teman-teman seperti ini. Tapi jangan lupa ketika sudah selesai ngecas langsung diambil, karena kalau misalkan kelupaan bahaya. Resikonya handphonenya bisa hilang. Nah, di bagian atasnya itu ada kantong. Kantongnya yang bisa teman-teman manfaatkan di sini bisa untuk naruh barang-barang kecil, koin gitu ya, atau ikat rambut dan sebagainya yang kecil-kecil. Kemudian di sebelah kirinya ini kantong yang cukup luas. Teman-teman bisa naruh botol minum di bagian sini teman-teman. Karena lumayan dalam juga sih tuh. Tangan saya masuk segini. Nah, tenang. Di sini juga untuk stylo 160 nyediain gantungan barang teman-teman. Yang gantungan barangnya itu estetik banget karena ketika dia tidak dipakai dia akan seperti ini, serapih ini. Jadi kalau mau dipakai tinggal ditekan aja seperti ini dan dia akan keluar sehingga bisa digunakan untuk nyantolin barang tuh. Jadi cakep banget dan estetik banget teman-teman. Wuh, keren ya. Nah, ini dia. Selanjutnya di bagian pijakan kaki. Pijakan kaki desainnya kayak gini. Jadi ini nggak akan licin ketika diinjak, tenang aja. Nah, untuk baterainya sendiri dia ada di dalam sini dengan membuka baut skrup ya. Baterai, aki, spring segala macam ada di sini teman-teman ya. Ini pijakan kakinya. Kemudian di bagian bodi belakang itu ada selipan cover berwarna silver teman-teman, seperti ini. Nah, dan juga ada berwarna hitam. Ini nyambung dengan stapler seperti ini desainnya. Dan untuk pijakan kaki belakang hampir tidak terlihat karena desainnya cakep banget. Seperti ini, bisa dibuka dan bisa ditutup. Seperti ini. Ini terbuat dari aluminium ya teman-teman ya. Tuh. Bisa ditutup seperti ini. Dan ini dia. Untuk bodi belakangnya seperti ini. Warnanya krim, full krim. Dan untuk stikernya itu seperti ini. Stikernya itu warna orange, stylo. Tidak ada tulisan 160-nya ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada garis berwarna biru atau abu-abu gitu ya. Yang ini dia berwarna silver teman-teman. Seperti ini detailnya. Nah, untuk engine-nya sendiri, jadi basic engine ini Stylo 160 dia menggunakan mesin berkapasitas 160 cc dan berteknologi ESP Plus teman-teman ya. Yaitu mesin yang menggunakan single overhead camshaft, 1 noken as, dan juga 4 katup. Dan yang jelas powernya ini gede banget teman-teman. Perbandingan kompresinya di 12:1 teman-teman. Nah, ini dia desain knalpotnya. Banyak banget yang menyayangkan karena secara looks ya. Kalau misalkan kita lihat ini knalpotnya lebih turun datar. Jadi looksnya kurang bagus. Tapi banyak banget yang modifikasi bahkan sampai ngubah gitu ya. Ini diubah lebih ke atas dengan diganti pakai swing armnya Vario 160. Basicnya sama, rasanya bisa teman-teman. Paling ubah-ubah dikit gitu ya. Seperti ini detailnya. Jadi teman-teman ya mungkin kalau yang nggak suka ya bisa diubah-ubah sedikit ya, dimodif-modif sedikit gitu ya. Nah, selanjutnya di sini untuk bagian roda belakang. Roda belakang dia menggunakan roda yang ukurannya di 130 per 80 teman-teman. Jadi lebarnya 130 cukup lebar banget. Untuk tingginya di 80% dari 130. Diameter peleknya di 12 inci teman-teman. Nah ini dia bannya pakai merek apa sih? Kita akan coba cek. Dia bannya pakai merek IRC ya teman-teman ya. Seperti ini. Dan desain peleknya dia hitungannya lebih pendek karena dia pakai tromol ya. Di sini pengeremannya belum menggunakan pengereman cakram teman-teman. Seperti ini. Oke, kita akan lihat dari bagian belakang di sini.
Nah, ini dia untuk bagian spakbornya lebar banget. Jadi dia mengerucut seperti ini sampai dengan ke bawah. Jadi akan aman teman-teman ketika musim banjir saat ini ya. Pada saat ini kan lagi musim banjir nih. Jadi air itu nggak akan nyiprat ke atas karena spakbornya yang lebar banget teman-teman ya. Kemudian di sini untuk lampu rem belakangnya ini desainnya seperti ini, smile, gelap. Di bagian sini kalau misalkan teman-teman lihat detail, ini ada warna merah sampai dengan ke sini. Ini adalah lampu remnya, kemudian ini lampu sennya, dan di bagian sini lampu serinya teman-teman ya. Ini lampu sen. Nah, ini semuanya sudah full LED teman-teman, dan di bagian sini ada lampu serinya juga yang menyinari si wadah plat. Oke, kemudian kita geser di sini. Ini adalah bagian filter udara. Ada tulisan ESP Plus menandakan bahwa teknologi yang ada di mesin 160 cc ini sudah pakai ESP Plus teman-teman. Tidak ada kickstarternya yang tipe CBS, dan di bagian sininya ini ada cover berwarna hitam. Nah, untuk seatnya juga berwarna hitam teman-teman seperti ini. Kemudian kita bisa lihat juga di sini yang terakhir untuk behelnya ini terbuat dari aluminium cukup tebal, dan di bagian sini untuk bagian, nah kita bisa lihat juga di sini untuk bagian joknya juga sangat lebar, jadi sangat nyaman banget ketika dibawa jalan jauh teman-teman. Joknya itu dia kulitnya halus, cuman kalau misalkan kita dudukin itu juga dia nggak licin teman-teman. Ketika dia dibuka itu keset ketika didudukin. Jadi tetap meskipun halus dia nggak licin ya teman-teman ya. Dan lihat untuk bagian bagasinya ini cukup luas, bisa buat naruh barang-barang banyak. Dan selanjutnya teman-teman di sini teman-teman bisa lihat untuk bagian kode rangkanya dia sudah pakai SK tuh. SK ya, artinya motor ini sudah diproduksi atau produksi tahun 2025 teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya share buat teman-teman semua terkait review new Honda Stylo 160 di tahun 2025 ini, yaitu dijual dengan harga di OTR Lampung di 29.210.000. Buruan kita ready banyak untuk yang CBS aja, tapi yang untuk ABS unitnya rada susah, harus pesan dulu teman-teman. Oke, itu aja. Terima kasih. Saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.